Tak lama kemudian CD Mira pun diturunkan sedikit oleh Budi yang sudah tak tahan untuk merudal apem Mira. Sosis Budi yang besar dan panjang pun akhirnya masuk pelan-pelan, yang lama-kelamaan semakin dalam. Wajah Mira memerah keenakan, dan sedikit merintih-rintih sambil berdesis kalem seperti ular sanca menelan mangsanya. Let's go. Langit biru memayungi SMA Harapan Bangsa, tempat di mana riuh rendah suara remaja berbaur dengan tawa dan cita-cita. Setiap hari Selasa dan Kamis sore, setelah bel pulang berbunyi, suasana sekolah kembali ramai dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya adalah klub sains yang digawangi oleh Budi, siswa cerdas dengan kacamata tebal dan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Di sisi lain, ada juga klub tari modern yang selalu ramai dengan dentuman musik dan gerakan energik, tempat Mira, si gadis supel dengan senyum menawan, menunjukkan bakatnya. Budi dan Mira sebenarnya tidak terlalu banyak berinteraksi. Budi sibuk dengan eksperimen kimianya yang seringkali berakhir dengan kepulan asap aneh, sementara Mira tenggelam dalam koreografi terbaru. Namun, takdir rupanya punya skenario lain. Suatu sore, saat latihan sains Budi dibatalkan mendadak karena guru pembimbing sakit, dan latihan tari Mira juga diundur karena pelatihnya terjebak macet. Mereka berdua sama-sama merasa bosan dan tak tahu harus melakukan apa di sekolah yang perlahan mulai sepi. Secara kebetulan, mereka bertemu di koridor dekat kantin. Awalnya hanya sapaan canggung, namun obrolan ringan tentang kebosanan mendadak mereka justru mengalir lancar. Ternyata, di balik kacamata Budi, ada selera humor yang bagus, dan di balik kelincahan Mira, ada pemikiran mendalam yang tak terduga. Mereka tertawa, berbagi cerita tentang kegilaan teman-teman, hingga keluhan tentang tugas fisika yang sama-sama mereka benci. Waktu berlalu begitu saja tanpa terasa. Matahari sudah mulai condong ke barat. Obrolan mereka berlanjut ke area belakang sekolah yang lebih sepi, dekat area kamar mandi lama yang jarang dipakai. Suasana senja yang temaram dan sepinya area itu seolah menciptakan gelembung privat bagi mereka berdua. Tanpa sadar, obrolan akrab itu perlahan berubah menjadi bisikan, tawa menjadi senyuman penuh arti, dan jarak di antara mereka pun kian menipis. Rayuan Budi memang memabukkan di setiap teman wanitanya. Tak jarang Budi ganti-ganti pacar dari teman wanita di sekolahan itu. Baik itu adik kelas, teman seangkatan, bahkan kakak kelasnya pun diembat olehnya. Budi dari dulu sudah lirik-lirik Mira ingin mendekati Mira untuk dijadikan pacar, sore ini merupakan kesempatan emas untuk mendapatkan Mira. Sebenarnya Mira biasa saja tidak menanggapi rayuan Budi, tapi Budi lebih berkelas dalam candaan ngombalnya. Dari isu yang beredar dari banyak temannya, Budi itu pernah pasang susuk pengasihan di wajahnya. Jadi banyak teman wanitanya di setiap rayuannya pasti akan bertekuk lutut di hadapan Budi. Contoh sekarang ini yang dialami Mira yang polos tak berdaya di hadapan Budi. Saat itu seperti ada yang menuntun, entah bisikan setan dari mana, atau mungkin dorongan rasa penasaran remaja yang meletup-letup, satu sentuhan mengarah ke sentuhan lain. Suasana yang tadinya hanya sebatas canda tawa remaja, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih personal, lebih intim. Mereka berdua masuk ke salah satu bilik kamar mandi yang kosong dan mengunci dari dalam. Budi pun menatap Mira dengan ambisi menggelora. Mira terdiam tak berdaya, seperti terhipnotis. Budi mulai pegangan rambut Mira dari atas turun ke leher Mira. Bibirnya Budi didekatkan ke bibir Mira yang tipis dan merah muda. Lidah mereka saling bermain satu sama lainnya. Tak sabar Budi sambil buka kancing baju Mira. Nampak gunung kembar Mira kencang, kecil tapi berisi. Satu persatu gunungnya diisep-isep sampai Mira terlihat mengeliat-liat. Tak sadar tangan Mira mengelus-elus sosis Budi yang terlihat nongol di celananya. Tak kalah pula tangan Budi juga sudah masuk di dalam rok Mira. Mereka benar-benar terbuai dalam bisikan setan.
Tak lama kemudian Sidi Mira pun diturunkan sedikit oleh Budi yang sudah tak tahan untuk merudal apem Mira. Sosis Budi yang besar dan panjang pun akhirnya masuk pelan-pelan, yang lama-kelamaan semakin dalam. Wajah Mira memerah keenakan, dan sedikit merintih-rintih sambil berdesis kalem seperti ular sanca menelan mangsanya. Tanpa disadari Mira kalau selaput apemnya dipecahkan oleh sosis Budi. Namun, seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga, ada mata yang tak sengaja menjadi saksi. Pak Tejo, tukang kebun sekolah, sedang menyiram tanaman di sekitar area belakang. Ia mendengar suara-suara aneh dari arah kamar mandi yang biasanya selalu sepi. Rasa penasaran membawanya mendekat. Samar-samar, ia mendengar bisikan dan gerakan dari dalam salah satu bilik yang tertutup. Jantung Pak Tejo berdebar kencang. Ia tahu betul aturan sekolah. Dengan perasaan campur aduk antara terkejut dan kecewa, ia segera melapor kepada kepala sekolah. Keesokan paginya, suasana SMA Harapan Bangsa terasa berbeda. Bisik-bisik menyebar seperti api. Budi dan Mira dipanggil ke ruang kepala sekolah. Wajah mereka pucat pasi. Di sana, sudah menunggu kepala sekolah Bapak Hartono, guru bimbingan konseling Ibu Nia, dan Pak Tejo yang menjadi saksi. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Bapak Hartono dengan nada berat menjelaskan bahwa perbuatan mereka sangat tidak pantas dan melanggar kode etik serta peraturan sekolah yang sangat ketat. Kami sangat menyayangkan ini terjadi pada kalian berdua, kata Bapak Hartono dengan ekspresi kecewa yang mendalam. Tindakan kalian bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga mencoreng nama baik sekolah. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran berat ini, kami memutuskan untuk mengembalikan kalian kepada orang tua masing-masing. Mira mulai menangis terisak, bahunya bergetar. Budi hanya menunduk dalam, rasa malu dan penyesalan membanjirinya. Mereka tahu, dikembalikan kepada orang tua adalah eufemisme halus untuk dikeluarkan dari sekolah. Impian dan masa depan yang mereka rajut di SMA Harapan Bangsa hancur berkeping-keping dalam sekejap. Berita itu segera menyebar luas di kalangan siswa. Ada yang terkejut, ada yang menghakimi, ada pula yang bersimpati. Budi dan Mira menghilang dari bangku sekolah mereka. Kejadian ini menjadi pelajaran pahit bagi seluruh warga sekolah, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan pelanggaran terhadap norma serta etika, terutama di lingkungan pendidikan, tidak akan pernah ditoleransi. Ruang ekstrakurikuler yang tadinya menjadi tempat pengembangan diri, kini juga menjadi saksi bisu atas sebuah kesalahan yang mengubah dua jalan hidup selamanya. Dari kejadian itu, banyak siswa yang takut berpacaran di dalam sekolahan. Mereka lebih baik serius mengejar cita-citanya daripada menyesal di kemudian hari.